Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, aku Bambang Abdul Ghani, aku dari kelas A, kelas 3 ya. Mungkin agak kurang, agak jarang bertemu ya kalau sama kalian. Oke, nah, jadi untuk struktur kayu itu semester 3 dulu aku eh, juga sama ya kayak kalian bikin tugas besar rangka baja. Tapi aku dulu tuh bikin di SAP. SAP-nya tuh 2 dimensi, jadi cuman satu sisi aja kayak gini. Kalau kalian kan disuruhnya 3D ya, aku lihat di gambar. Nah, tapi harusnya sama-sama aja ya teorinya. Ini kalau kalau dari Pak Irfan nyuruh nggak buat apa namanya hasil di laporannya tuh sampai bagian mana gitu? Misalkan sampai sambungan atau sampai tekan tarik aja. Soalnya dulu aku itu ngitungnya tuh kapasitas batang tekan, tarik, sama sambungan baut. Kalau kalian sampai batang lentur gak? Oke, jadi gini ya, bentar, aku bikin gambar. Gak usah bikin gambar. Nah, ini. Nah, jadi untuk rangka baja, seperti kalian tahu ya, yang gaya-gaya aksialnya tuh terjadi di rangka-rangka bajanya di sini yang segitiga-segitiga ini sama yang atas bawah. Nah, kalau yang tengah ini tuh dia bekerjanya sebagai balok lentur. Itu kalau kalian nanti hitung, beda hitungannya. Nah, aku asumsikan aja ya, tugasnya sama, cuman ngitung yang luarnya aja, aksial tekan tarik ya. Itu. Kemudian kalian udah dikasih ini kan, yang kayak gini, yang SNI 7973 buat data-datanya ya. Udah ya? Ada ya? Oke, jadi untuk struktur kayu kita acuannya ke sana. Perhitungannya juga ada di sana ya semua. Kapasitas batang tekan, faktor-faktornya kalian pelajarin. Dan untuk sambungan baut, udah dapat PPT-nya belum buat sambungan baut? Udah, ya udah. Berarti kalian tinggal ikutin PPT-nya ya kalau buat ngitung sambungannya. Oke, nah kita ini untuk teori dasar ya. Jadi kita studi literatur, preliminary design. Kalau preliminary design itu geometrik awalnya. Aku lihat kalian udah punya ya geometriknya yang gambar kerjanya yang dari Pak Irfan ini. Nah, terus ke pembebanan. Nah, ini yang wajib benar ini pembebanan. Soalnya itu ngaruh ke keamanan struktur. Kemudian kita masukkan ke Midas, kemudian kontrol nanti apakah aman atau tidak. Nah, itu karena di baja itu biasanya ada ya otomatis kontrol kapasitasnya tuh pakai ISC 16 atau ASTO LRFD. Kalau di struktur baja kita cuma ngecek di software apakah hijau atau merah itu aman apa enggak. Tapi kalau ini kayu kan, nah kalian harus hitung manual ya kayak tadi. Kalau udah oke ya tinggal hitung sambungan, lalu gambar tuh ya. Kalau kalau ini, bentar ya aku buka dulu ini. Nah, ini kan 3D ya. Jadi ini bentangnya 32 meter. Masuk mobil gak? Buat buat kendaraan atau pejalan kaki itu kegunaan. Ya ini makanya kalian tuh kalau dikasih tugas yang kayak gitu, kalau dosennya agak kurang info, nah itu harus antara harus ngasumsiin sendiri atau berpatokan pada standar. Kalau 5 meter ini eh, menurut aku mah ya masuk satu mobil, kiri kanannya pejalan kaki gitu.
Soalnya kan, perlu ada pejalan kaki, perlu ada beban, lajur ya kalau nggak salah, gitu. Oke, terus kalau udah ya kita tinggal hitung pembebanan. Nih aku, contohin ya perhitungan pembebanan. Nah nah yang pertama di SNI itu kalian, pembebanan lihatnya ke SNI 1725 tahun 2016 ya, bisa dibuka, baca-baca apa aja yang ada di sana angka-angkanya. Nah ini karena ini, sebenarnya hitungan untuk jembatan baja ya, tapi aku, iniin aja yang akan kita pakai. Yang pertama itu ada beban mati sendiri atau dead load, itu akibat, beban struktur sendiri kayak si material kayunya gitu atau si trotoar, plat lantai gitu ya. Untuk di Midas kita, input apa ya, input, otomatis hitung software. Jadi untuk beban mati sendiri kita nggak perlu hitung angkanya, kecuali ada genangan air atau, lapisan aspal gitu ya. Tapi aku lihat di gambar dan di data tugas juga nggak dikasih ya keterangan apakah dia pakai lantai, beton, atau pakai aspal gitu ya. Kita asumsikan nggak pakai aja ya. Nah, untuk kedua itu ada beban mati tambahan. Nah, aku tanya di tugas kalian, kalian beban mati tambahannya tuh apa aja selain beban struktur? Contohnya tuh kayak beban, pipa sandaran, beban trotoar, atau beban aspal, lapisan aspal. Nah, di data tugas kalian, kalian pakainya apa aja gitu? Coba. Oh, ada. Hmm, ada plat lantai, oke. Berarti kalian harus ngitung berat, plat lantai kalau gitu. Caranya gimana? Caranya gini, kalian harus, tulis dulu berat jenis beton itu berapa. Kalau di SNI 1725 bab 71 itu tuh gamma beton atau berat jenis beton itu 22 kilonewton per meter kubik. Nah, beban akibat plat lantai itu adalah gamma beton dikali, apa namanya, lebar lebar pembebanan dikalikan tebal beton. Nah, kalian kalau nggak dikasih tahu tebal beton kalian berapa, kalian asumsikan aja 200 mili, 200 mili tebal beton. Jadi gini, buat skema pembebanannya ya. Misalkan, nah ini tuh adalah gagar, gagar yang ini nih. Nah yang ini ya, yang tengah, yang melintang. Nah di sini kan ada plat lantai. Nah kayak gini, ini plat lantai itu dia memiliki berat sendiri ke bawah arahnya. Nah untuk di Midas, kita memodelkan berat plat lantai itu menggunakan area line, bukan area line, beam element load namanya tuh. Jadi si beban plat lantai itu kita membuat dia menjadi beban garis merata kayak gini. Nah, ini Ki akibat beton itu adalah gamma beton dikali tebal, tebal beton kalian berapa, dikali lebar, lebarnya. Nah, lebarnya berapa? Ini tebalnya kan diketahui nih, tadi 200 atau dari tugas. Ini gamma beton itu bisa kalian ambil 22 atau 24 kN ya, M3. Nah, ini ubahlah ke meter ya. Ini 200 mili jadi meter. Nah, ini arah lebar, ini lebarnya itu berapa? Lebarnya tuh biasanya setengah dari jarak antar gelagar melintang. Misalkan kalau di tugas kalian ini berapa?
Ini 4 ya. Ini 4 berarti dari satu ini sininya berapa? Setengah, setengah, sini setengah juga. Setengah dari 4 berapa? 2. Ini juga 2 ya, sama dengan 4. Tuh. Artinya lebar sama dengan jarak antar gelagar melintang. Tapi ini tuh untuk balok interior. Interior itu apa? Balok interior itu adalah ini nih, balok ini yang dihapit oleh dua balok lainnya di sisi kanan atau kirinya. Nah, kalau balok ini di sisinya ini ada nih satu balok lagi nih, satu, ini dua. Artinya dia interior, dia di dalam. Berbeda lagi dengan balok yang ini. Dia di samping kanannya ada nih balok, tapi di luarnya nggak ada. Artinya dia balok eksterior. Nah, kalau balok eksterior, dia gimana? Dia cuman setengahnya aja. Nih, ini plat lantainya nih. Nah, ini kan yang balok interior dia setengah ke kiri, setengah ke kanan. Makanya segini nih lebarnya sama dengan ini. Itu kan. Tapi kalau buat yang eksterior, dia hanya menopang setengahnya. Soalnya di sini nggak ada kan. Gitu. Jadi kalian harus membagi menjadi beban di balok interior sama balok eksterior. Nah, kita asumsikan tebal slabnya 200, lebarnya tuh ini 0,2 meter ya. 2 m, ini lebarnya tuh 4 m. Nah, maka beban yang harus kalian input itu adalah 22 kN meter kubik kali tebal kali lebar. Ini satuannya kN m. Ini untuk interior. Eksterior, ambil aja setengahnya. Nah, ini yang kalian input di Midas. Nah, nanti dijadiin beban di sini. Kayak gini ya. Nih. Ini untuk beton. Untuk aspal juga sama ya. Ya kalian tinggal ganti aja berat jenis aspalnya berapa, tebal aspalnya berapa gitu. Sama prinsipnya. Genangan air juga jangan lupa, genangan air tuh berat jenisnya 1 karena air. Tebal genangan airnya sekitar 5 cm atau 10 cm. Lebarnya samain kayak yang kalian hitung plat lantai itu. Itu untuk plat lantai. Nah, kemudian untuk trotoar juga sama ya. Kalian kalikan ini berat jenis bahan trotoarnya itu pakai beton atau apa gitu ya. Asumsikan aja pakai beton juga. Dikali lebar trotoarnya. Nih. Kalau lebar trotoar itu biasanya segini. Nah, ini trotoar segini. Jadi lebarnya tuh segini nih. Ya nggak dikali lebar sih. Sama aja. Gamma kali tebal trotoar, T trotoar kali ini. Itu biasanya disebutnya lambda. Kali lambda. Lambda sama dengan 4. Ini. Tapi ya dia inputnya hanya di sini. Soalnya dia kan trotoar lokasinya di samping doang kan. Nggak mungkin trotoar kita nge-input bebannya di sini. Gitu. Tutup beban. Kemudian kalau pipa beban mati tambahan superimposed dead load itu biasanya kalau di jembatan itu pakai yang namanya pipa sandaran atau pakai parapet. Kalau di rangka baja biasanya pakai pipa sandaran. Kalian harus tahu dulu ya berat pipa sandaran itu berapa. Nah, beratnya ini tergantung profil yang kalian gunakan. Nih, aku pakai circular hollow section 3 inci atau pipa 3 inci ya bahasa pasarnya. Pipa galvanis 3 in. Beratnya tuh diketahui segini per meternya. Nah, aku pakai 3 buah per sisinya tuh. Jadi 3 lapis. Ada gak ya gambarnya? Mana ya? Nah, kayak gini, lihat.
Jadi ini pipa 3 in, 3 lapis. Nah, jadi cara ngitungnya tuh ya tinggal ini aja, mana tadi, panjang pipanya berapa, panjang pipa itu sama dengan lebar jembatan, panjang jembatan, ya. Soalnya kan pipa sandaran itu dipasangnya dari ujung ke ujung kan. Jadi panjang pipa sandaran, maka berat akibat pipa itu adalah berat pipa dikali panjang pipa. Nah, berat pipanya kan tadi diketahui per meter berapa. Terus eh, KNM. Nah, kalau kalian inputnya sebagai beban titik, kalian harus dikalikan ke panjang pipa. Tapi kalau kalian nge-inputnya sebagai beban beban area, garis, kayak yang tadi nih, kayak yang ini. Nah, ini kalian cukup ambil ini aja, yang berat per meternya berapa, per meter lari. Nah, ini tinggal dikali 3 baris, kali 3. Nah, ini adalah KNM. Ini berat pipa. Nanti bentukannya tuh kayak gini. Nah, ini di samping ini. Ini berat akibat pipa. Ini masuknya beban mati tambahan. Itu. Kemudian beban hidup. Nah, beban hidup itu menurut SNI ada 2 ya. Ada BTR, ada BGT. BTR itu terbagi rata, BGT itu terpusat. Nah, cara ngitungnya BGT itu sama, BTR itu sama kayak ngitung pelat lantai. Jadi kalian cari tahu dulu ya. Kita coba aja di SNI. Nah, kebutuhan bebannya tuh disyaratkan berdasarkan bentang jembatan. Kalau jembatan itu lebih dari 30 meter, harus ada faktor pengalinya, faktor bentang. Kalau enggak, ambil 9 kPa. 9 kPa itu apa? 9 KNM kuadrat. Itu beban area. Nah, karena di Midas kita pakainya beban garis, maka si M ini harus kita ubah jadi KNM dengan cara dikali setengah, bukan setengah, dikali jarak antara ini. Nah, dikali yang tadi, kali ini ke sini nih, kali L. Ini berapa? Kita gunakan sama dengan 9 kali 4. Ini 36 KNM. Ini input di gelagar melintang. Nah, ini tapi ini untuk interior ya. Untuk eksterior biasa ini bagi 2. Nah, eksterior tuh yang ujung-ujungnya aja gitu. Kemudian beban garis terpusat. Nah, ini yang aku lihat agak keliru. Faktor beban dinamis itu bukan dikali 0,4 ya, tapi dikali 1 plus 0,4. Si beban faktor beban dinamisnya ada ya di grafik ini berdasarkan bentang jembatan. Kalian kan bentangnya 32 nih, pasti di sini. Pasti ini 0,4. Maka 1 plus 0,4 itu dikalikan BGT. Nah, kalau di SNI, si beban garis terpusat itu, dia dasarnya tuh berapa ini? 49. Nih, besarnya intensitas P itu adalah 49 kilonewton meter. Ini 49 dikali 1 plus 0,4. Nah, dapatnya 68 KNM. Ini kita input di tengah gelagar, soalnya dia satuannya udah kilonewton per meter ya. Dia udah beban garis. Nah, kita input di tengah bentang. Karena posisinya si beban garis terpusat ini harus di lokasi yang menghasilkan lendutan terbesar. Tuh. Yang terakhir ada beban angin struktur. Nah, angin struktur atau EWS ini ada 2 ya. Karena di SNI itu dia untuk tipe apa namanya? Tipe strukturnya ada yang harus pakai beban. Nah, ini nih, tekanan angin dasar. Nih, komponen bangunan atasnya tuh
rangka, kolom, dan pelengkung. Kalau rangka, kita pakainya rangka kan, ada angin tekan, ada angin hisap. Bedanya apa? Nah, kalau angin tekan, itu tuh bekerjanya tuh di luar salah satu sisi nih, dari sini ke sini. Ini angin tekan. Kalau angin hisap, dia bekerjanya jadi dari dalam, dari sini ke sini. Nah, kita akan input nanti. Nah, tapi ngitungnya adalah dengan menggunakan area. Jadi kan di sini diketahui nih angin tekan itu satuannya MPa, angin hisap juga MPa kan. MPa itu apa? MPa itu Newton per milimeter kuadrat. Itu area, beban area ya, segini tuh. Nah, tapi kita inputnya tuh mau per titik. Artinya kalau per titik itu harus dalam satuan Newton. Artinya kita harus mengkalikan ini dengan area. Areanya apa? Areanya ya area yang terbebani angin. Artinya 1, 2, nah ini pokoknya seluruh permukaan rangka baja ini, itu tuh areanya. Area, berarti kalau ini ya, apa namanya, kalau jembatannya balok aja kayak gini, balok baja nih, areanya gampang, kalian tinggal kalikan bentang, kalikan tingginya berapa. Ini H, area sama dengan B kali H. Nah gitu. Tapi kan ini rangka baja ya. Berarti cara ngitungnya adalah kalian mengalikan dulu panjang ini, panjang setiap frame, panjang setiap batang ini berapa. Misalkan ini 32 meter kan, yang atas 24. Kemudian yang ini 6,37, ya kita hitung lah bareng. 24 plus 32 plus kalkulator. 6,37 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 8. 50, kita ambil 51. Nah ini plus, ini 5, tingginya 5 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kali 7, 35. Jadi berapa? 4 plus 32 plus 51 plus 35 apa? 142. Nah, ini dapat panjangnya tuh, panjang semua frame 142 meter. Nah, untuk tebalnya berapa? Tingginya nih, H-nya tuh berapa? H-nya tuh H sama dengan tebal batang, tebal frame. Ini tergantung profil rangka baja kalian berapa. Berarti ini harus dikali. Coba kalian pakai profil berapa coba si rangka bajanya, kayunya ukuran berapa? Itu buat apa itu? Buat baja, kayu. Ini kan profil kalian kan gini ya, kayu ulin kan ya. Ini lebarnya berapa? 60 cm atau 60 mili? 60 cm berarti 0,6 ya. Yang tingginya berapa? Oh, ini 0,12, ini 0,06 mungkin ya. Oke. Jadi kita pakai yang 0,12 ya. Kenapa? Karena kalau rangka baja tuh biasanya pakai yang bukan rangka baja sih, maksudnya tuh kayu. Itu biasanya orientasinya tuh kayak gini. Di yang atasnya. Jadi sisi yang terkena anginnya tuh gini gitu. Yang beban angin nih. Makanya kita pakai 0,12. Kita berapa? 17,4. Ini udah area nih, meter kuadrat. Tinggal dikalikan PD.
PD itu apa? Tekanan angin dasar. Kalau di SNI untuk tekan itu 0,0024, kita hitungnya di sini. Berapa? Areanya berapa tadi? 17,01. 05. Kita 0, M kuadrat nih. Nah, maka untuk angin dasar tekannya itu tinggal kita kalikan 0,0024 MPa kali ininya. Nah, ini dapat, oh ya sorry. Ini harus apa namanya? Milimeter dulu. Soalnya kan ini MPa itu Newton milimeter ya. Ini harus sama nih. Jadi dikali 1000. Nah, ini Newton. Maka tekanan angin hisap itu setengahnya. Kenapa setengahnya? Karena kita lihat nih, angin tekan 0,0024, angin hisap 0,012, setengahnya ya. Berarti ini bagi 2 ton, tinggal bagi 1000, bagi 1000. Nah ini, oh iya benar. Kilonewton. Nah, jadi untuk tekanan angin hisap dasar itu 40, untuk ini tekan 40, hisap 420, nah kemudian si angka ini tuh harus dibagi jumlah join. Kalau di gambar kalian ini joinnya berapa? Joinnya tuh titik buhul ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Nah, berarti ini bagi 16. Ini juga. Nah, ini km per joint. Ini kita input di Midas. Ini. Terus apa lagi? Beban pejalan kaki ya. Oke. Jalan kaki itu jalan kaki mana? Jalan kaki itu 5 kilonewton meter kuadrat kalau nggak salah. Nah ini, semua komponen trotoar yang lebar dari 600 harus direncanakan. Nih, kata kuncinya lebar lebih dari 600 ya. Harus direncanakan. Jadi kalau lebar trotoar kalian itu lebih dari 600 itu wajib ya. Intensitasnya 5 kilopascal atau 5 kN M kuadrat. Ini berarti di gambar kalian tuh ini berapa? 1 meter ya. Oke. 1 meter berarti kita pakai untuk perhitungan bebannya sama ya. Kayak kalian ngitung BTR sama pula lantai. 5 kN M kuadrat. Lebarnya berapa? 4. Ya udah, ini kali 4 berapa? KN M. Nih, ini inputnya di sini aja nih. Soalnya kan trotornya di sini nih. Gitu kan. Kalau yang tadi si beban lalu lintas BTR di sini di tengah 1, 2, 3. Soalnya kan dia mobilnya lewatnya sini, nggak mungkin dia ke sini. Tuh. Ini untuk interior, eksteriornya tuh bagi 2. Nah, tuh. Oke. Ini untuk pembebanannya semua ya. Udah. Kira-kira begini. Kemudian, bentar. Kalian udah bikin modelnya belum? Udah.
udah bisa di-running. Oh, jadi gini, cara kalian bisa running itu, eee, tapi, maksud aku tuh kalian udah bisa bikin pemodelannya atau juga, perlu diajarin dari nol juga? Enggak ya? Oke oke siap, bagus. Terus, nah ini kan aku juga udah bikin nih sesuai gambar, cuman ini pakai, WF, karena aku mau bikin materialnya dulu. Ini kayu kayu berapa sih? E20 ya? Modulus elasticity E20 itu mana tadi? 421, tabel 421. Nah, E20 itu di 20.000. Nah, ini masih kilonewton, sorry. Nah, E20 200.000. Ininya samain lah kayak baja 0,3. Kalian thermal koefisiennya berapa? Pakai halo? Oke. Beratnya berapa? Berat jenisnya kalian pakai? Kalau aku lihat ya di berat jenis baja kayu ulin itu sekitar 900 sampai 1.200 kilogram meter kubik. Aku pakai 1.000 aja ya. Itu kalian asumsikan aja nanti pakainya mau berapa gitu. Pakai M3. Ini ini ya udah satu dulu. KG M 1000. Oke ininya oke udah. Terus sectionnya kalian pakai apa aja tadi itu? Profilnya apa? Itu tuh untuk semuanya. Oke, bentar. Ini berarti ini untuk eh ini 6 kali 12. Jadi yang beda tuh offsetnya doang. Offsetnya di center top. Kayak gitu ya. Oke. Aku ganti dulu bentar. Change command parameter. Serius kayak gini nih. Kecil banget nih soalnya. Kelihatannya. 0,12 meter berarti 12 cm atau 1,2 meter gitu.
satuannya coba. Ini 0,12 meter atau 120 cm itu segini. Oke, bentar. Bener nih. Ya, ya apa bentuknya yang kayak ya kayak gini gitu. 0,2. Ya, itu mah ya gimana kalian lah nanti di perhitungannya apakah cukup atau tidak. Tapi yang penting ini bentuknya kayak gini ya kita buat ini buat masukin beban. Kita mulai dari beban mati sendiri. Itu masuk ke load, static load, load type-nya static load, baru load static load cases masukin. Nah, di sini kalian masukinnya kayak di sub, itu beban mati sendiri kah atau apa itu. Ini kan baru dead load nih, aku ganti jadi MS mati sendiri. Ini terus lanjut ke apa lagi tadi? Dead load, mati sendiri struktur, oke. Mati sendiri beton mati, plat, type. Type-nya dead load add, kemudian ACWC. ACWC itu aspal. Kemudian itu dulu lah. Kemudian mati tambahan. Tambahan itu railing. Udah gak ya? Superimpose. Nah, ini DC. The load of component and attachment add. Kemudian mati aman udah. Live load itu BTR. Beban hidup. Jangan beban hidup. Beban lalu lintas. BTR. Itu namanya, kalian bisa pakai overload live load atau live load aja. Aku pakai live load dulu. Masuk. Beban lalu lintas BGT. Live load juga, oke. Kemudian beban hidup pejalan kaki. Add. Oh iya, lupa ya, harusnya kalian kalau udah masuk mobil si jembatannya, hitung juga beban gaya rem. Tapi untuk keperluan ini aku skip dulu. Kemudian ada beban angin struktur. Ya. Ya, itu tergantung kalian mau sedetail apa. Saran aku hitung aja. Lebih akurat ke apa namanya jembatan asli. Sebenarnya haram kalau kalian masukin untuk pejalan kaki tapi nggak pakai railing, itu sangat berbahaya untuk jalan kakinya, haram banget itu. Makanya kalian kan merencanakan nih, jadi agak-agak di apa desain logiknya gitu agak dipakai. Nah, ini ban angin udah nih. Oke. Kemudian untuk beban mati sendiri itu pakai load to meshes dulu. Nah, load case-nya mati sendiri ya. Scale faktornya 1, baru add.
Ini aku udah masukin. Oh ya, gravitinya kalian bebas ya mau pakai percepatan gravitasinya mau 10, mau 9,8, 9,81 atau mau kayak mau bikin jembatan di bulan gitu kan gravitinya lebih kecil ya. Nah, ini kalian sesuaikan aja di sini. Tapi sisanya biarin aja, cancel. Self weight. Nah, baru ketika udah load to masses nanti di sini nih di works-nya nanti muncul masses, load to masses type 1 mati sendiri, scale-nya 1. Kemudian kita munculkan self weight. Nah, ini self weight itu agar dia arahnya itu ada. Nah, ini aku udah masukinnya tuh arahnya aja. Arah gravitasi kan ke bawah nih kalau kita di bumi. Artinya kita masukin min 1. Nah, bisa kalian masukin min 1,1 bila kalian mengasumsikan ada berat akibat namanya sambungan. Kalau dibajakan sambungan itu lumayan berat juga ya, si platnya itu si bautnya. Nah, kalian bisa asumsikan maka si berat plat sambung dan lain-lain itu sebagai 10% dari total berat jembatan. Artinya ada penambahan 0,1 di ini Z, arah Z. Jadi min 1,1. Tapi kalau misalkan mau ya biasa aja gitu, bikin aja min 1. Kemudian add. Nanti muncul kayak gini. Ininya load cache-nya mati sendiri ya. Gitu. Tuh. Nah, cara ngecek benar apa enggaknya kalian masuk ke analisis. Nanti kalau benar kalian bentukannya bisa kayak gini. Information, value, legend. Oh, kayak gini kalau benar ngerunningnya. Ini kenapa kayak gini? Lihat, kenapa sih ininya melendut sangat besar ya? Mungkin karena platnya ya. Bukan plat, ya profilnya mungkin kalian terlalu tipis atau gimana. Itu masukin aja gimana kalian nantinya. Nah, ini material. Oh, bentar. Kayaknya salah deh. Oh iya lupa, tadi aku si materialnya belum diganti ke kayu. Masih material baja, pantesan berat. Select elemen parameter. Nah, ini materialnya jangan lupa ya pakai kayu E20. Ini aku tadi masih pakai material baja, pantesan agak berat. Apply. Nah, kita cek lagi apakah lendutannya logis. Result deformation. Nah, tetap sih. Tapi ya setidaknya kalian tahu ya harus menggunakan material sesuai profilnya. Ini, nah kita input beban yang lain. Pertama itu apa? Tadi tuh ya plat lantai. Plat lantai itu bekerja di semua gelagar melintang. Kalau aku kemarin sama Pak Tri itu diajarinnya ini untuk input bebannya itu langsung ke gelagar melintang. Kenapa? Karena si batang-batang stringernya itu lebih bekerja sebagai kayak diafragma itu. Jadi dia agar menjaga kestabilan satu gelagar melintang dengan gelagar melintang lainnya. Jadi ketika ini turun atau melendut, ini juga ikut melendut. Jadi menyalurkan beban dari sini ke sini agar sama. Gitu. Tapi untuk pembebanannya sendiri itu si bebannya itu langsung pasti akan disalurkan ke gelagar melintang lalu ke rangka baja. Makanya kita langsung masukinnya di gelagar melintang di sini. Cross press-nya inaktif dulu. Portalnya inaktif. Nah, kita klik semua gelagar melintang. Nah, udah kayak gini, load kita pakai elemen direction global Z. Ininya tuh ini yang load case-nya tuh plat lantai berapa tadi? Pembebanan. Ini
Untuk interior itu 17,6. Ini dalam kilometer meter. Oke. Oh iya, lupa. Ininya negatif ya. Soalnya ke bawah kan arahnya. Jadi directionnya tuh pakai global XYZ ya kalau di Midas nih. Jadi harus ada arahnya. Kalau ke bawah ya arahnya negatif berarti ini replace. Delete dulu lah. Pencet lagi. Ntar. Kita pakai grup dulu. Ini namanya Gelagar Melintang. Kita assign. Oke, biar cepat ya. Jadi klik Gelagar Melintang, delete, apply. Ya, klik lagi. Add minus 17,6. Kita jangan lupa ya deselect dulu. Nanti kalian kalau ngebebanin sendiri jangan lupa ya kalau interior sama eksterior itu beda ya bebannya. Tapi aku ini biar cepat asumsikan aja sama ya kayak gini. Ini beban akibat lantai. Kemudian apa lagi? Aspal. Oh nggak dihitung ya, nanti kalian hitung lah. Terus masukin ya kayak plat lantai gitu. Beban mati tambahan dia bekerjanya di ujung di sini berarti. Artinya yang bawah aja nih berarti. Ntar aku hide dulu sih ininya. Nah. Terus odeknya inaktif. Nah, terus kita masukin mati sendiri. Mati tambahan railing itu berapa? 0,16. Masukin ya, negatif 0,16. Nah, ini beban akibat railing. Udah. Terus apa? Beban hidup. Nah, ini samanya kita pakainya di Gelagar Melintang. Oh iya lupa. Gelagar Melintang cuman si Gelagar Melintangnya tuh yang tengah aja gitu. Soalnya kan dia beban lalu lintas. Ya pasti beradanya di jalannya gitu. Nah, berarti Gelagar Melintang top. Kita yang ujung-ujungnya ini nggak dipakai soalnya dia untuk pejalan kaki trotoar. Kita masukin beban pejalan kaki di sini. Jadi kita pakainya yang di sini aja. Soalnya mobilnya kan di sini posisinya. Tuh. Berapa? 36. Ini 36. Nah, kayak gini. Bahan garis terpusat itu 18. Ini interior, ini eksterior. Jangan lupa kalian pakai. Untuk bahan garis terpusat pakai 68,6. Dia bekerjanya di tengah bentang. Artinya di sini. 2, 3. Aduh, lupa tadi. Si ininya. Select. Tadi belum diganti. Ini ya bentar. Delete. Nah, terus jangan lupa diganti ya. PTR. Add min 36. Nih. Terus yang di tengah itu yang ini. Itu BGT dia berapa? 68,6. Nah, ini BGT. Kemudian untuk jalan kaki kita select yang luarnya aja. Soalnya di sini trotoarnya
Itu berapa tadi? Itu enggak sih tadi? 20 ya. Ya, 20. Ini ke pejalan kaki. Nah, bentukannya kayak gini. Soalnya di sini trotoarnya ya. Kemudian untuk beban angin, kita select. Bentar, ini harus ini untuk semua. Nah, select sisi luarnya aja dulu. Untuk beban angin itu kita pakai nodal loads. Ini sembarang instruktur. Arahnya FY, soalnya kan dia ke samping sini. Nah, itu berapa? 2,556 per join. Masukin. Oh iya, salah. FY bukan FZ. FY. Nah, kayak gini nih. Arahnya ke sana ya. Sama dengan beban angin hisap. Tinggal select yang seberangnya. 1,278. Apply. Udah ada nih panahnya nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian analisis, bukan result. Nah, ini load combination. Tadi load combination kalian udah paham belum? Kombinasi beban? Udah ya harusnya. Kita ambil contoh di layan 1. Podcastnya adalah mati sendiri, itu 1. Jadi semuanya 1 ya, soalnya kan layan. Tapi kalian nanti sesuaikan aja ya, kuat 1, kuat 3 itu tergantung kalian mau pakainya berapa. Ini harusnya TP ya, beban pejalan kaki. Nih faktornya 1. Jadi ini faktor ini untuk faktor pembebanan sesuai di tabel yang ini nih. Mana? Nah, sesuaiin ya sama tabel ini. TP, TB, TD itu harusnya 1,8 kalau di kuat 1. Kita di layan 1. Kalau di layan 1 itu beban angin tuh jadi 0,3. Berarti kita di LWS itu 0,3. Oke, close. Baru kita bisa analisis. Kita running. Nah, bisa nih. Deformation. Oh, ini akibat beban T sendiri. Di layan 1, dia lendutannya tuh kayak gini. Terbesar itu di berapa? Kita ke Newton millimeter. Berapa ini? 10, ini nih Z 4,33 ini berapa? 400 mili ya. Coba cek apa dalam mili. Ini tuh landutan Z direction. Nih di sini nih. Oh ini nih, lihat ada 436. Kalau batas landutan itu kan ada ya di jembatan itu sekitar L per 800. Kalau untuk jembatan umum. Nih. Landutan izin itu adalah L per 800 untuk simple supported. Artinya tumpuannya sendiri roll. Itu L per 800. Tapi untuk di baja dan beton. Tapi kalau di kayu aku kurang tahu ya. Nah, kontrol landutan itu dia ambil bisa akibat beban lalu lintas, akibat kombinasi layan, atau akibat satu truk, atau akibat BTR. Nah, ini ada standar-standarnya, kalian bisa cek. Maka koma digunakannya landutan akibat beban lalu lintas. Jadi yang BTR sama BGT tuh, itu digunakan untuk mengecek landutan. Landutannya itu tidak boleh lebih dari L per 800.
Itu untuk kontrol lendutan. Berarti tadi berapa? Si benangnya kan 32.000 mili nih bagi 400. Nih, lendutan izinnya itu 40 mili. Sedangkan kalian bukan sedangkan kalian. Sedangkan ini di model 436.2 kan otomatis jauh banget ya, tidak aman. Gitu. Ini di layang 1 gitu. Tapi kalian sesuaikan aja dengan pembebanan dan kombinasi yang kalian gunakan. Yang pasti ini kalau ukuran kayunya kayak tadi itu gak aman, gak mungkin aman. Nah ini untuk lendutan. Terus kita ke forces beam diagram. Untuk di layang 1 itu kita pakai Fx ya. Untuk aksial tuh Fx, Mx, bukan Mx, Fy, Fz, Fyz. Nah, kalian bisa namanya pelajari di Midas support atau di blog online-nya Midas. Fx tuh arahnya kemana, Fy tuh arahnya kemana, My tuh apa, Mz tuh arahnya mana. Jadi untuk momen aksial tekan tarik itu ceknya di mana gitu. Tapi untuk aksial itu di Fx kalau nggak salah. Kalau Fy tuh geser, My itu momen arah X. Kita lihat part total Fx, value legend, oke. Nah, ini adalah gaya dalam. Bisa dilihat ya. Nah, ini kenapa ini? Tidak sendiri ya, aneh. Nah, ini total dalam kilonewton meter. Ini tuh berapa ini? 8.000 nih. 8.442 kilonewton. Ini kalau biru itu tarik, biru itu tekan ya. Kalian lihat aja nih di ini, di angkanya. Kalau negatif itu tekan, kalau positif itu tarik ya. Ini kan kalau kita lihat di rangka yang atas ini dia negatif, artinya dia tekan, atas itu tekan. Emang sesuai dengan konsep rangka. Jadi yang atas itu tekan, yang bawah itu tarik. Nah ini tekan dia di 8.000. Sedangkan untuk tariknya itu dia di berapa ini? 810. Ini untuk gaya dalam tarik. Kemudian untuk momen kita lihat ya. Kalau yang dalam gelagar ini kita ceknya momen MY. Nah, lihat momen maksimumnya berapa ini? 285 kilonewton meter. Ini masih oke sih, nggak terlalu gede. 285 ya, ya bukan 2000. Nah ini berarti kalau yang gelagar melintang ini kalian harus ngeceknya itu terhadap kapasitas lentur si balok. Kalau yang buat kapasitas tekan tarik itu yang luarnya aja, yang tadi Fx. Yang ini 1, 2, atas bawah itu kan. Nah, yang kayak gini aja, yang segitiganya aja. Tuh. Nah, ini untuk gaya dalam. Kira-kira yang harus dikeluarkan dari Midas apa lagi coba? Apakah cukup sampai lendutan dan gaya dalam atau apa ada lagi gitu? Nih, kalian tinggal screenshot aja ya kayak gini. Lendutan terbesarnya di mana? Gitu kan. Nih, yang merah ini paling besar 400 mili. Kalian tinggal buat ini ke tabel. Kalau kalian apa ya namanya? Kalau kalian orangnya rapi ya, kalian akan menggunakan grouping ini. Artinya setiap komponen elemen struktur ini kalian grouping. Jadi misalkan truss, kalian grouping nih yang rangka bajanya mana aja. Gitu. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memudahkan kalian mengolah data.
Ini aku kan ini yang rangka baja luarnya, bukan rangka baja sih, yang rangka luarnya ini nih, aku udah di grouping jadi truss. Nah, ketika aku klik ini, select, nah di sini akan muncul nih, ini tuh number of selected element, atau ini number of selected node. Node itu apa? Node itu joint atau titik-titik temunya ya. Yang titik-titik elemen itu apa? Elemen itu batangnya, frame-nya. Nah, di sini akan muncul ketika aku klik select dari group yang udah di grouping, ini muncul yang aku select tuh batang apa aja nih. Nah, kita salin ini, copy, kemudian table result, beam, forces. Nah, ini kita paste yang tadi. Kemudian bebannya tuh dari mana aja, kita pakai yang beban mati sendiri aja. Ininya part number pakai semua, elemen type-nya ya semua. Oke, nah ini muncul tabel-tabel gaya dalam per batang. Ini bisa lihat ya, load-nya itu aku kan tadi cuma ambil dari mati sendiri. Nah, aksialnya itu berapa? 7 kilonewton. Ini tuh untuk elemen nomor 2. Nah, kalau dilihat elemen nomor 2 tuh di mana? Kita bisa ke display, elemen number, apply. Nah, sini ya. Nomor 2 tuh ini nih, lihat. Nomor 2. Batang ini. Nomor 2 tuh. Maka ketika dilihat di sini, aksial di batang nomor 2 tuh 7,7 kilonewton. Gesernya itu gak ada, momennya gak ada. Gitu. Ini ya tinggal kalian olah sendiri gitu di Excel biar enak gitu buat hitungnya. Ini terus ya kayak tadi, misalkan mau si baloknya aja ya, klik grup baloknya, salin ini tabel result, beam, forces. Ini harus dihapus dulu, tapi ini beam, forces. Nah, ini masukin pembebanannya, mau beban apa aja, mau kuat 1 kah, mau layan 1 kah, gitu. Nah, ini part nomornya detail apa, mau di 1/4 bentang, di setengah bentang itu mau ditunjukin atau enggak gitu. Kalau cuman ujung-ujungnya aja nih, part I, part J itu ujung 1, ini ujung 2. Ya, kalian munculnya di ini aja gitu, di ujung-ujungnya. Dapat cek gaya-gaya dalamnya. Misalkan ini elemen atau batang 63, itu di satu ujung dia aksialnya 0,12, satu ujungnya 0,12. Artinya di ujung ke ujungnya sama. Lihat nih di elemen 63 tuh di mana, atau frame 63. Frame 63 itu di ini nih. Satu ini. Itu 63. Dia momennya tuh negatif 2,85. Itu momen Z. Kalian pelajari dulu arah-arah momen, arah-arah gaya dalam di Midas itu apa aja gitu. Itu. Ini untuk memudahkan kalian ke Excel ya, tinggal di salin aja semua. Nih. Oh, tinggal gini kan. Ini buat di laporan juga gitu. Lampiran gaya dalam hasil analisis. Gitu. Terus tinggal di screenshot, udah tinggal hitung. Gitu. Kurang lebih. Oh iya, lupa kelewat. Kalau rangka baja itu jangan lupa ya di release moment. Nah, ini tapi yang di rangkanya aja ya. Nah, aku klik di truss, kasih node element, apa ya namanya tuh, elemen release kalau nggak salah. Boundary ya. Ini beam and release. Nah, beam and release ininya pin. Soalnya kalau di rangka itu biasanya sambungannya itu sendi-sendi, baut sendi-sendi. Maka kita harus kasih dia
pemodelan sebagai sendi-sendi ini di tiap sambungan ini. Klik semua rangkanya ke boundary, beam and release. MY, MZ 0000 atau di sini aja nih, pin. Nah, apply. Nah, udah. Nanti bakal warna hijau. Harusnya ini lebih akurat si pemodelannya. Gaya dalamnya pasti berubah, lendutannya pasti berubah juga, tapi seberapa besar pengaruhnya cek masing-masing aja gitu. Cuman ya itu untuk memodelkan sambungan sendi-sendi gitu. Kalau dari pemodelan midasnya menurut aku udah cukup. Cuman dari kalian mungkin kalau ada yang kurang paham boleh ditanyain dulu dari sekarang tuh. Coba udah paham belum sampai sini dari pembebanan sampai ngeluarin tabelnya? Iya, jadi kan ini nih misalkan di laporan ini aku kan ngerekap nih gaya dalam batang AB, BC, lain-lain. Dikasih dimensi apanya, profil, lebarnya berapa, tingginya berapa, jenis gayanya apa, tarik atau tekan. Terus ini yang tadi aksial berapa, dimasukin itu NU itu disebutnya, bisa NU, bisa PU, bisa TU. Biasanya NU, normal ultimate, karena dia aksial tuh gaya normal kan. Nah ini untuk batang tarik itu T aksen, FT aksen kali AN. Nah, ini kalian hitung ya. Nah ini perhitungan kapasitas batang tarik yang udah diajarin. Nah ini si TT aksen ini harus lebih besar daripada NU. NU itu yang tadi aksial di tabel itu yang dikeluarin tadi. Itu harus lebih besar dari itu. Itu cara ngecek, cara ngitungnya gitu. Untuk tekan juga sama. Ini P aksen nih harus lebih besar dari NU. Itu aman. Artinya dia dapat menahan, tapi itu tekan tarik. Kalau lentur gak tahu. Nah, untuk perhitungan sambungan, kalau kalian udah dapat PPT-nya ya tinggal ikutin PPT-nya, baca di SNI ininya, atau cari referensi lain gitu. Kalau aku dulu pakai sambungan baut, ini banyak ya untuk faktornya. Terus dihitung untuk setiap batang kalau aku dulu. Jadi nih si sambungan di sini dan di situ berapa butuhnya, di sini dan di sini berapa gitu. Nah itu tergantung kalian butuhnya berapa. Ini terus, nah ini dapat jumlah baut berapa. Kalau udah jumlah bautnya dapat ya tinggal kalian gambarkan gitu. Ini tapi harus mengikuti ini berdasarkan SNI, jarak antarnya berapa biar aman gitu. Kesimpulannya udah tinggal gambar gitu. Mudah kan? Gambarnya ada gak ya? Nggak ada ya. Sorry ya. Nggak ada gambar kerjanya. Itu sih buat dari hasil dari SAP Midas. Buat ngolahnya gimana gitu. Gimana? Masih ada yang perlu dijelaskan? Enggak. Maksudnya di tengah apa? Di tengah ini. Oke, kita coba cari ya di sini. Kita analisis dulu. Ini udah nih. Result the forces beam diagram FX buat line 1. Nah,
Kalau rangka itu biasanya dia yang paling besar tegangannya itu di ini, oh ini kok beda ya tadi, perasaan tadi 8.000 sekarang jadi berapa? Jadi 1.200 kok beda ya? Ya ginilah, biasanya tuh terjadinya tuh di atas, di sini nih. Nah di sini, di tengah di sini, batang ini sama batang ini. Ini. Biasanya paling besarnya tuh di titik ini. Nah, lihat aja di sini. Kalau ini agak ini ya gambarnya dari Midas itu. Nah, lihat paling besar itu negatif 1, 2, 3, 6. Paling besar nih di apa? Di legendnya juga paling besar nih 1, 2, 3, 6 paling bawah. Dia terjadinya di batang atas, batang ini nih. Nah, ya berarti kalian rencanakan sambungan berdasarkan ini. Nah, berdasarkan angka 1, 2, 3, 6. Berarti ini NU terbesarnya. Nanti kalian hitung sambungan kapasitasnya berdasarkan angka ini. Gitu. Gimana? Oh, ya. Kak, kalau aku kemarin tahun kemarin hitungnya satu-satu karena kenapa ya? Karena kan aku cuman rangkanya juga gini ya, cuman ada 1, 2 bisa dihitung jari gitu ya si jumlah batangnya. Jadi ya sekalian aja dihitung semua. Jadi setiap batang itu dihitung kapasitasnya berapa, sambungannya berapa. Kan kalau ini udah banyak nih. Kemana ini? Nah, nah ini kan banyak nih elemennya. Saran aku mah kasih aja contoh perhitungan satu kayak gini nih. Hasil perhitungan adalah berapa. Kemudian ya kalau kalian mau ngitung satu-satu ya bikin aja tabelnya batang 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai semuanya gitu. Terus TT aksennya berapa, NU-nya berapa itu. Atau ya kalau mau eh, cuman satu aja gitu. Kalau ngitungnya manualnya cuma satu, ya udah kalian asumsikan perhitungan didasarkan atas gaya aksial terbesar yang terjadi pada elemen struktur. Maka dilakukan perhitungan berdasarkan nilai tersebut. Sisanya ya diasumsikan aman gitu. Terus jangan lupa dikasih lampiran tabel gaya dalam Midasnya di lampiran gitu. Atau ya kalau mau kalian rajin ya hitung kayak gini nih, per batangnya berapa kapasitasnya gitu. Itu pilihan kalian sebenarnya. Gimana? Yang masih mau ditanyakan? Semuanya paham nggak? Bisa modelin? Atau ada yang perlu dijelaskan lagi gitu? Ini, nah itu tahu aku juga, dia tuh ini apa? Dia tuh apa ya? Wah, haram tuh, haram, haram kamu, haram kamu bikin rangka baja pakai jepit. Kalau jepit itu biasanya ya, kalau si jembatannya tuh, ya emang gitu, emang harus gitu. Kalau jepit ya kamu haram, harusnya kamu jepit itu kalau jembatan itu nyambung sama si abutment atau si pilar.
Tuh jepit. Haram kalau kamu ini pakai jepit. Nah ini biasanya tuh karena dia kenapa merah, karena dia tuh si ininya elemen parameter, karena dia elemen type-nya nih. Pastikan kalau Glagger itu kalian elemen type-nya tuh general beam. Kalau yang luar ini elemen type-nya truss. Tuh. Misalkan yang ini nih. Ini harusnya kita coba jadi dari general beam menjadi truss. Ceknya gimana? Tinggal klik kanan, modify element. Nah, nih type-nya general beam. Udah bener. Tuh, ini apa? Nah, ini truss. Ini udah bener. Pengelompokan elemen struktur aja itu. Tapi kenapa merah? Kurang tahu ya. Nah, aku juga masih belajar gitu kan. Belum tahu seluk-beluk Midas. Gitu. Ini kurang lebih sisanya ya mungkin kalian bisa perdalam mandiri ya, perhitungan sama konsep modelannya. Tapi buat tugas kalian kayaknya segini aja udah cukup gitu menurut aku. Tinggal ya kalian hitung nanti apakah emang benar aman gitu kan pakai ukuran kayu yang 0,12 sama 0,006 gitu. Itu sih. Kalau kurang aman, gak aman gitu ya, ya tinggal kalian masukin aja ke ke Midas, ganti profil, apply, ganti section, running lagi, apakah udah aman apa enggak gitu kan, trial error gitu maksudnya tuh. Itu apakah udah cukup atau ada yang masih kurang paham pemodelan dan pembebanan dan perhitungan. Yang lain soalnya struktur itu kalau kalian gak nanya ada dua kemungkinan, antara kalian udah jago atau kalian udah pengen beres belajar struktur gitu. Kalian belajar sama Pak Ambar gak? Betul? Nah, bagus lah. Ya, nanti kalian diajarin filosofi desain yang benar ya, kayak yang tadi nih, jenis tumpuan itu harusnya pakai apa, kalau jembatannya kayak gini, terus posisi beban itu di mana gitu kan. Ya kalau nggak sampai sana ya mungkin belum. Tuh, nggak tahu ya kalau sama dosen muda kalian bakal bener gak diajarinnya gitu. Ya kan sampai sini aja belum apa bisa keluarin dari Midas gitu. Dari yang lain cukup gak? Kalau cukup bilang cukup. Dari aku cukup, Kang. Ya, yang lain. Dari aku cukup juga, Kang. Oke. Kalau gitu mah ya besok ya, deadline-nya Jumat. Ya, kalau gitu mah ya ya udah dari sekarang kerjain ya di Midasnya sama ya hitungan-hitungan tadi yang aku udah jelasin biar bener. Bagi tugas, ada yang ngerjain di Midas, ada yang cicil laporan dan cicil Excel gitu kan, biar cepat beresnya. Tuh kalau begitu cukup dari aku juga. Tetap semangat ya kalau belajar struktur. Emang kalau tuh Firza kenapa? Kang, aku mau tanya, Boleh. kan di Midas aku tri menunya itu cuma ada yang di kiri. Nah, cara munculin yang di kanannya gimana ya, Kang? Aduh, mana ya? Tri menu tuh aku juga dulu cuma satu dah aslinya.
Coba ya. Tree menu adalah panel notifikasi utama. Mana? Nah, ada tree menu 2 nih dengan mengklik ikon di pojok kanan atas. Wah, ini apa? Kenapa, Keisha? Kalau mau munculin tree menu yang 2 tuh, tadi aku ke tools terus di customize gitu, Kang. Oh, nah, mana tools? Ini ya. Ya. Nah, ini tree menu 2 nih. Aduh, udah lama soalnya aku gak pakai Midas. Sorry ya. Kasih Keisha. Nih, Oke, Keisha. makasih Kesa. Oke, tree menu 2. Jadi yang satu ini biasanya untuk ketika kalian create elemen atau create node-nya, tree menunya ganti kan jadi ini. Nah, tree menu 2-nya itu ketika kalian ingin lihat di struktur kalian tuh propertinya apa aja, tumpuannya apa aja, bebannya apa aja gitu. Jadi pintar-pintar menggunakan software gitu kan. Tuh. Ada yang lain yang mau dibahas? Cukup? Oke. Takut tadi ya, jangan menyerah, jangan malas belajar struktur. Karena kan judulnya juga perancangan jalan dan jembatan ya. Harus bisa, harus mau nugasnya. Tuh. Meskipun ya ada arahan dari dosennya mungkin kurang itu. Terus sih, kalau mau ada yang ditanyain soal struktur atau pemodelan, baja, beton itu, ya tinggal hubungin lagi gitu kan. Aku eh, apa namanya, agak seneng lah kalau di struktur. Kenapa Keisha? Kang, maaf aku mau tanya. Kan kelompok aku tuh si bentang jembatannya tuh 36 meter. Hmm, Terus tadi aku tuh ngemodelinnya per segmennya tuh dibagi 6 meter. Itu ya. kepanjangan atau atau gak apa-apa atau perlu dipendekin lagi per segmennya? Jadi itu berarti per segmennya ini ya mungkin antar gelagar melintang ya ini ya Iya. 6 meter. Oke, untuk jarak 6 meter itu kita pakai simbol lambda ya. Kalau di baja, di struktur baja itu berhubungannya dengan lateral torsional buckling. Artinya dia si bajanya itu akan melewat kayak gini, akan ini. Nah, ketika dibebani di atas kayak gini, nah dia akan melewat kayak gini ke samping. Gitu. Ini di baja. Cara menghindari ini itu adalah kita memasang pengekang lateral atau yang biasa disebut diafragma atau gelagar melintang yang kayak gini nih. Nah, ini tuh ada jarak-jaraknya agar dia tidak mengalami ini, agar tidak melewat, kita harus pasang bentang-bentang ini tuh di jarak berapa gitu. Jadi anggaplah gelagar utamanya tuh si ini. Yang ini nih. Nah, si diafragma atau gelagar melintang itu harus dipasang dengan jarak agar si ini tuh tidak ini. Nah, itu tuh apa? Tergantung profil. Nih aku ada perhitungannya nih, contoh. Momen lentur terhadap tekuk global. Nah, panjang unbraced, ini lambda ya. Itu tuh jarak antar tadi. Nah, yang ini nih. Jarak antar ini ke sini tuh berapa? Nah, itu tuh harus kurang dari LP dan LR. Nah, itu ya dihitungnya, ada hitungannya tergantung profil dan material. Agar aman itu harus di bawah ini dan ini gitu. Tapi ini dibaca, ini konsepnya ya. Konsepnya jarak antaranya. Amannya dibaca tuh kalian harus hitung kayak gini biar aman. Tapi kan ini materialnya kayu. Nah, kalau di kayu sendiri aku kurang tahu pengaruh
jarak antara ini ke sini tuh berapa gak tahu. Tapi, itu tuh biasanya kalian sesuaikan dengan, geometrik rangka frame kaliannya ini, truss-nya ini. Kalau misalkan kalian pakai sudutnya, berapa gitu dapatnya, titik sambungnya di sini misalkan, di sini, ya gak apa-apa kalian pasang aja, frame gagar melintangnya di sini gitu. Kalau misalkan dapatnya di sini ya gak apa-apa, gitu. Yang penting, kalau menurut aku, kalau udah lebih dari, kalau udah 6 meter tuh kayak udah, apa ya, udah agak terlalu jauh ya. Mungkin 6 meter masih aman, tapi kalau lebih dari 6 meter aku gak saranin ya. Tapi kalau di baja, kalian kalau bikin rangka baja, nah ini hitungannya gitu. Tuh ya. Kalau di kayu ya 6 meter masih oke lah, asal jangan lebih gitu ya. Oke, gimana yang lainnya? Cukup? Cukup Kang, makasih. Siap. Oke, itu kalau udah cukup mah, semoga lancar ya nugasnya, semangat biar bisa liburan dengan tenang. Terima kasih atas waktunya. Aku izin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Kang. Yuk, izin lihat ya. Makasih Kang.